Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmat Kuro dari Prodi PAS1D. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hadis. Yang pertama, hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ada beberapa indikator. Yang pertama, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, dan pendidikan amal soleh atau ibadah. Di sini saya akan membacakan hadis tentang pendidikan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musaddadun qala hadasana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan at-Taimiyu an Abi Zur'atan an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linnasi fa atahu Jibrila faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba's. Hadis ini dapat dijadikan referensi sebagai tujuan pendidikan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mengajarkan tentang tujuan pendidikan Islam adalah untuk pembinaan kepada Allah SWT, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Keimanan merupakan kebutuhan hidup manusia, menjadi pegangan keyakinan dan motor penggerak untuk melakukan perbuatan dan amal soleh. Iman sebagai syarat utama untuk mencapai kesempurnaan dan langkah awal untuk melakukan perbuatan yang baik. Pendidikan keimanan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan anak didik. Manusia yang beriman hatinya akan dibimbing oleh Allah SWT dan jiwanya menjadi tenang dalam melakukan aktivitas kehidupannya. 2. Hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam ada beberapa indikator. Yang pertama, pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan adab dan minum, pentingnya memiliki rasa malu dan saling mencintai. Di sini saya akan membacakan hadis tentang pendidikan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Isa bin Tabai hadasana Ibrahim bin Sa'din an Abdul Malik bin Rabi'i bin Sabrah an abihi an jadihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru sabiya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asra sinina fadribu 'alaiha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua muslim untuk mendidik anaknya mengerjakan sholat apabila sudah berusia 7 tahun. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa kata murusobia adalah memerintah kebenaran dan menarik hati. Kata bisolati adalah mengajari mereka kepada hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Sedangkan kata fatribu 'alaiha adalah pukullah anak-anak kamu jika meninggalkan sholat dan telah berusia 10 tahun. Jadi kesimpulannya, orang tua harus mendidik anaknya untuk mengerjakan sholat apabila sudah berusia 7 tahun. Dan boleh memukul anaknya apabila jika dia meninggalkan sholat dan sudah berusia 10 tahun. Selain itu, membaca Al-Quran juga merupakan bagian penting dalam pendidikan ibadah. Sebab jika anak bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka anak tersebut akan lebih cepat dalam memahami isi Al-Quran. Dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya dan sumber kebenaran yang tertinggi. 3. Hadis tentang pendidik dan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sa'id bin Mansurin wa Abu Rabi'i qala hadasana Hamad bin Zaidin an Sabitil Bunani an Anas bin Malikin qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina wallahi ma qala li ufaqatu wa la qala li syai'in lima fa'alta kada. Pada hadis ini menjelaskan tentang pendidik dan peserta didik, di mana seorang pendidik salah satunya yaitu mempunyai sifat penyayang. Resepsi pendidik yang dipahamkan pada ajaran Islam yaitu memiliki kepribadian yang baik, mulia, dan lengkap. Tidak bisa sepotong-sepotong karena kesadaran terhadap pengemban amanat pendidik adalah
tugas yang luas dan berat, mulia dan suci. Karakter yang seperti itu pastilah sudah dipunyai oleh seorang pendidik, yaitu sifat penyayang. Oleh karena itu, jika sebaliknya, maka hasil pendidikan tidak sesuai dengan yang dicita-citakan atau yang diharapkan, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang ideal yang dimaksudkan adalah menjadi manusia yang mampu mendayagunakan nilai-nilai multipotensi kepribadiannya terhadap tujuan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.